Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi, NPM 17 032 01 0039. Di sini kami membahas mengenai sistem dinamis peningkatan rasio dan efisiensi rantai pasok biodiesel nasional menggunakan software Pensim. Dalam rantai pasok sendiri, di sini terdiri atas beberapa submodel. Submodel pertama yang kami buat adalah submodel populasi. Untuk submodel populasi di sini menggambarkan jumlah populasi atau jumlah penduduk yang hidup di Indonesia. Jumlah populasi dipengaruhi oleh jumlah kelahiran atau birth rate yang dihitung dari rata-rata wanita usia subur atau fertility rate, di mana populasi juga dipengaruhi oleh angka kematian atau death rate yang dihitung dari angka harapan hidup atau mortality rate, di mana dalam submodel ini terdapat nilai level yang menunjukkan nilai akumulasi dari jumlah populasi di Indonesia, yakni pengurangan dari birth rate atau angka kelahiran dikurangi dengan death rate, yang mana akan menghasilkan auxiliary, yakni total populasi Indonesia. Selanjutnya yakni submodel demand atau demand for biodiesel. Pada submodel demand ini menggambarkan mengenai permintaan biodiesel per tahunnya. Auxiliary demand ini didapatkan dari perkalian dari total populasi Indonesia dengan konsumsi of biodiesel per kapita, di mana secara teori dengan meningkatnya jumlah populasi di Indonesia tentu akan memberikan feedback pada meningkatnya konsumsi bahan bakar, sehingga implikasinya peningkatan demand atau permintaan. Selanjutnya yakni biodiesel production. Pada submodel biodiesel production ini menggambarkan variabel yang mempengaruhi jumlah atau banyaknya biodiesel yang berhasil diproduksi dari tiap hektar lahan sawit yang digunakan untuk memanen kelapa sawit tiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen. Submodel biodiesel production dipengaruhi oleh tiga auxiliary, yakni auxiliary palm plant productivity atau produktivitas kelapa sawit pohon kelapa, dan dipengaruhi oleh land area atau luas area untuk memanen kelapa sawit, dan dipengaruhi oleh OER, oil extraction rate. Oil extraction rate itu sendiri yakni proses apakah si karyawan dalam prosesnya mengambil kelapa sawit itu setengah matang atau tepat matang. Untuk memproduksi biodiesel per kiloliter per ton sendiri, beberapa variabel yang dipengaruhi yakni yang pertama adalah pertumbuhan produktivitas kelapa sawit, di mana pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor alam atau faktor yang dipengaruhi oleh manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dapat dikelompokkan dalam tiga faktor, yakni faktor lingkungan, faktor bahan tanaman, dan faktor unsur. Yang termasuk dalam faktor lingkungan yakni curah hujan, paparan sinar matahari, suhu atau temperatur, dan kelembapan. Yang termasuk sedangkan faktor yang masuk dalam faktor manusia yakni fertilizer atau pemberian pupuk, dan faktor teknis yakni faktor pengendalian. Selanjutnya dalam proses biodiesel production tentunya akan muncul submodel inventory. Submodel inventory ini menggambarkan mengenai variabel yang mempengaruhi jumlah biodiesel yang disimpan dalam suatu tempat penampungan, di mana dengan menghitung rasio pemenuhan, di mana di sini apakah rasio di sini mengalami surplus
atau tidak. Jika mengalami surplus, tentunya biodiesel akan timbul biaya inventory, submodel inventory. Model ini terdapat level yang menunjukkan nilai akumulasi laju jumlah stok yang akan didistribusikan pada konsumen, di mana akumulasi dari biodiesel stok melalui biodiesel distribution akan disebut sebagai biodiesel stok atau inventory, di mana biodiesel stok akan didistribusikan pada retailer dan industri. Biodiesel didistribusikan pada retailer dan itu akan diproduksi oleh konsumen untuk bahan bakar transportasi, sedangkan biodiesel distribution untuk industri itu dimanfaatkan oleh pabrik skala menengah dalam proses produksinya masih menggunakan diesel generator. Nantinya dalam proses dalam submodel biodiesel stok terdapat faktor lain yang berpengaruh pada stok biodiesel, yakni kuota ekspor biodiesel yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel konsumen non-domestik. Hal ini dikarenakan jumlah produksi biodiesel yang dihasilkan dari dalam negeri tidak seluruhnya terserap digunakan sebagai bahan bakar oleh masyarakat, baik itu industri maupun non-industri dalam negeri. Selanjutnya yakni biodiesel cost, unit cost. Pada submodel biodiesel unit cost menggambarkan variabel yang mempengaruhi biaya per unit untuk memproduksi biodiesel per kiloliter. Variabel yang diantaranya adalah yang dipengaruhi yakni operational cost dan farmer profit. Variabel operational cost sendiri terdiri atas fixed cost for palm oil dan variable cost for palm oil. Fixed cost for palm oil ini sendiri yaitu biaya mengenai perawatan kebun, sedangkan variable cost for palm oil sendiri ini mengenai biaya untuk produktivitas kelapa sawit itu sendiri, yang mana terdiri dari biaya pestisida cost untuk pengendali hama, di mana terdiri atas wujud padat dan bayar, dan biaya tenaga kerja serta biaya pupuk agar didapatkan produktivitas biodiesel yang optimum. Selanjutnya adalah submodel biodiesel total logistic cost. Auxiliary total logistic cost ini didapatkan dari penjumlahan dari auxiliary logistic cost from farmer ditambah dengan logistic cost from factory ditambah dengan auxiliary logistic cost from agent ditambah dengan auxiliary logistic cost from retailer. Selanjutnya adalah submodel biodiesel price in konsumen. Di sini konsumen sebagai rantai pasar akhir memanfaatkan biodiesel dengan harga yang mahal. Hal ini mengapa demikian? Karena dalam proses biodiesel unit cost pertama di tangan petani, selanjutnya masuk dalam lingkaran pabrik atau factory. Selanjutnya dalam factory ini sendiri muncul biaya transportasi dan storage cost atau biaya simpanan, di mana pabrik ini sifatnya adalah make to stock, maka tentunya muncul biaya penyimpanan. Di sini setelah dari pabrik akan melalui agen. Dari agen di sini akan muncul akumulasi penjumlahan dari total biaya ongkos dari Pertamina, karena pada dasarnya pabrik sendiri tidak melakukan proses blended secara internal, di mana proses blended atau pencampuran biodiesel dengan solar ini sendiri dilakukan oleh pihak kedua, yakni Pertamina dalam proses
Pencampuran ini sendiri yang akan nantinya dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar. Dari agen ini sendiri akan menuju dari Thailand, sehingga konsumen pada akhir akan mendapatkan beban biaya BBM yang mahal. Oleh karena itu, dalam skenario biodiesel untuk mendapatkan ongkos yang rendah, maka dibuatlah skenario yaitu jalur sekunder, di mana tanpa melalui agen dan Pertamina, serta meminimalisir atau distribusi petani. Untuk skenario ini sendiri akan dijelaskan nanti pada tahap selanjutnya, yakni program software Skyline. Demikian presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf dan bisa bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.